Hingga saat ini perkara kematian Gita Fitri Ramadhani warga desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, yang diduga tewas karena tersengat aliran listrik di kebun pepaya dan alpukat di desa Talang Sawah, Kecamatan Bermani Ilir, masih bergulir di Pengadilan Negeri Kepahyang. Dalam sidang kedua yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kepahyang dengan agenda eksepsi atau keberatan yang diajukan terdakwa terkait syarat formil suatu dakwaan atau gugatan. Emilia Puspita, kuasa hukum terdakwa Muksir, membacakan bantahan. Emilia Puspita menyampaikan jika surat dakwaan kabur atau obscure libel bahwa pasal 143 ayat 3 KUHP baru nomor 1 tahun 2023 mewajibkan surat dakwaan memuat waktu dan tempat tindak pidana dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap. Selain itu, surat dakwaan primer tidak memenuhi unsur pasal 474 ayat 3 KUHP terbaru nomor 1 tahun 2023 yang mendakwa kliennya melanggar pasal 474 yaitu penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Padahal secara fakta kliennya tersebut tidak menyerang ataupun menyentuh korban dengan sengaja hingga menimbulkan rasa sakit, luka atau bahaya bagi korban. Emilia Puspita menjelaskan dakwaan tersebut belum membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwa jaksa penuntut umum, dan berdasarkan bukti visum tidak membuktikan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan dan hanya memuat dugaan kelalaian yang dilakukan kliennya. Dengan tidak terbuktinya pasal pembunuhan tersebut, dirinya meminta agar pasal 474 ayat 3 KUHP agar dibatalkan sesuai dengan bukti yang ada. Ya, jadi bukan abu-abu ya, karena kita lihat juga dari dakwaan, dari bukti visum et repertum, semuanya itu tidak membuktikan bahwa terdakwa ini melakukan tindakan pembunuhan, tapi lebih pada kelalaian. Karena di pasal 474 ayat 3 itu tidak terbukti sama sekali. Jadi penganiayaan itu kan ada mendorong, membuat orang menjadi luka, atau misalnya melakukan kekerasan terhadap tubuh manusia. Dan ini sama sekali tidak kita temukan baik pada dakwaan jaksa sendiri maupun pada keterangan pihak rumah sakit di visum et repertum. Jadi kita yakini bahwa pasal 474 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu tidak benar dan itu harus. Sementara itu, Rizka Ari Khalifatur Rohman selaku jaksa penuntut umum Kejari Kepahyang mengungkapkan, setelah eksepsi ini pihaknya diberikan waktu oleh majelis hakim untuk menanggapi dan dijadwalkan Senin mendatang. Dari advokat terdakwa tadi kami sudah mendengarkan bersama-sama ya. Ada 2 poin terhadap keberatan dari advokat terdakwa. Nanti selanjutnya kami diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk di hari Senin menanggapi dari eksepsi dari advokat terdakwa. Apa isi dari 2? Yang pertama terkait dengan waktu dan tempat sama uraian perbuatan. Tapi terkait uraian perbuatan itu sudah masuk dalam pokok pasal. Bang, terkait tadi eksepsinya kan menilai kuasa hukum menilai ini perkara ini untuk dua poin tadi dinilai abu-abu. Tanggapan kita sedikit kayak gitu. Nanti kita akan sampaikan dalam tanggapan kita di eksepsi. Senin. Untuk diketahui dalam perkara tersebut, terdakwa Muksir alias Muk didakwa dengan pasal dugaan pembunuhan atau kelalaian yang mengakibatkan kematian terhadap korban Gita Fitri Ramadhani. Terdakwa Muksir adalah pemilik kebun yang merupakan tempat korban ditemukan meninggal dunia pada Selasa 3 Februari 2026 lalu. Adrian RBTV melaporkan.